Udah? Halo anak-anakku kelas 8 semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya lah kita dapat bertemu hari ini walaupun melalui video. Ingat ya nak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Semoga COVID-19 cepat berakhir sehingga kita bisa belajar seperti biasa di kelas masing-masing. Ya, ini baiklah kita lanjutkan ke materi kita, itu pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini selalu disampaikan ya, guru yang mengajar itu Pak Marsono untuk kelas 8A, 8B, dan 8C. Ibu Farida yaitu mengajar di kelas 8D, 8E, 8F ya. Nah, Ibu Juniarta saya sendiri mengajar di kelas 8G, 8H, 8I, 8J, dan 8K. Ya, apersepsi. Apersepsi itu adalah mengingat kembali materi yang minggu kemarin, itu maksudnya apersepsi ya. Ya, masih ingat enggak? Pada pertemuan minggu yang lalu, masih ingat materinya apa? Iya, materinya yang dipelajari yaitu menulis iklan. Menulis iklan. Rata-rata saya lihat tugasnya itu yang sudah dikirim ke saya itu cukup bagus ya. Kayaknya kalian itu senang mau gambar-gambar gitu. Ya, pada dasarnya membuat iklan sangat terfokus pada kekuatan penggunaan bahasa. Iya, jadi iklan itu kekuatannya itu di bahasanya itu. Bahasa yang menarik, mudah diingat, dan persuasif sangat diperlukan. Jadi bahasa itu sangat kekuatan penggunaan bahasa itu sangat penting gitu ya. Agar konsumen tertarik atau terpengaruh untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kalimat harus informatif dan meyakinkan. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam menulis iklan. Dan saya lihat tugas kalian itu kayaknya sudah banyak yang benar, banyak yang memenuhi itu, gitu ya. Ya, selanjutnya, adapun langkah-langkah menulis iklan yang sudah kamu kerjakan di tugas kemarin. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian halayak, berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Nah, menawarkan solusi. Ya. Jadi ada solusi. Yang pertama tadi membuat pertanyaan, ya. Anda membutuhkan rumah yang dekat dengan kota, misalnya gitu ya. Solusi. Nah, bukti, menunjukkan bukti. Jadi harus ada menunjukkan buktinya. Mengajukan harga. Nah, di sana ada harga. Untuk lebih jelas, kamu bisa baca di buku Kemendikbud RI halaman 52 atau 53. Bisa dibuka bukunya ya. Sudah ada bukunya itu yang dari perpustakaan. Iya. Kita lanjutkan nak. Ini materi yang kemarin ya. Nah, sekarang materi kita materi baru. Yaitu memaparkan fenomena alam melalui teks eksplanasi. Pernah dengar? Iya, teks eksplanasi. Memaparkan fenomena alam melalui teks eksplanasi. Kompetensi dasar. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Fenomena.
kejadian itu maksudnya ya. Itu kompetensi dasarnya. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini nanti, anak-anakku sekalian atau siswa diharapkan mampu, ya. Diharapkan mampu, yang pertama itu, mampu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan, kejadian suatu fenomena alam, sosial, atau budaya. Pertama, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam, sosial, budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi setiap teks itu ya, iklan juga kemarin ya, ada istilah mengidentifikasi. Yang kedua, menelaah struktur. Itu ya. Setelah mempelajari bab ini, siswa, anak-anak sekalian diharapkan mampu atau bisa. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam, sosial atau budaya. Yang kedua, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ini ada teks ya, dibaca nak ya, dibaca, disimak. Kira-kira apa isinya? Ya, saya kasih waktu 5 menit ya, 5 menit baca dulu. Ya, diperhatikan nak, dibaca ya. Ini contoh teks eksplanasi. Udah? Nah, ini halaman kedua. Iya, halaman kedua. Nah. Dibaca, disimak Kak ya. Kira-kira apa isinya? Sudah? Ya, disimak. Ya, dibaca, dipahami dulu teksnya. Ya, ini selanjutnya lagi. Sudah? Dibaca, disimak dulu nak ya. Kira-kira apa isinya, isi teksnya itu?
Udah ya? Ya, kita ulangi lagi dari awal. Nah, saya bacakan ya, Nak ya. Ya, contoh teks eksplanasi. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Pada masa kerajaan Pajajaran berkuasa, sekitar abad ke-15 dan awal abad ke-16, di Tatar Pariangan belum ada bentuk kabupaten. Hanya terdiri atas beberapa keprabuan. Kata dasar prabu ya. Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang berarti leluhur atau raja muda. Pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah Pajajaran adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram kira-kira tahun 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Jadi dari sebelumnya ke prabu diubah menjadi kabupaten. Nah, berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Temenggung Wirangunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapiak atau Bojongasih. Kalau kalian pernah ke sana gitu ya, ada di sana Krapiak, Bojongasih gitu. Tepatnya di tepi sungai Cikapundung. Dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum. Nama Krapiak kemudian berganti menjadi Citeureup ya. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayeuhkolot. Nah, itu nama-namanya agak unik gitu ya. Nah, selanjutnya pada masa Bupati Wiranatakusuma II tahun 1794 sampai 1829, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapiak atau dari Dayeuhkolot ke pinggir sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang. Mungkin kalian sudah pernah ke sana, ya. Ke pinggir sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang. Pemindahan tersebut berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Dendels. Nah, peristiwa itu terjadi pada 25 Mei 1810. Alasan pemindahan tersebut akan memberikan prospek baik terhadap perkembangan wilayah itu. Jadi alasan pemindahan itu supaya lebih baik, itu maksudnya. Supaya lebih baik. Pada saat itu Dendels yang mendapat julukan Mas Galak tengah membuat jalan dari Anyar ke Panarukan. Jalur melewati Tatar Pariangan atau disebut dengan Bandung. Nah, tampak jelas bahwa teks tersebut menjelaskan
Menjelaskan apa? Yaitu sejarah perkembangan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bandung itu berada di Jawa Barat ya. Ya, teks tersebut menjelaskan peristiwa demi peristiwa yang terjadi selama perkembangan Kabupaten Bandung. Mulai dari berdirinya sampai pada periode-periode berikutnya. Teks dengan ciri tersebut dapat disebut eksplanasi. Jadi teks yang tadi yang sudah kita baca, yang sudah saya bacakan, nah itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Tapi saya bisa dipahami ya? Yakni teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya fenomena alam, fenomena sosial, atau fenomena budaya. Jadi fenomena itu sama dengan kejadian, gitu ya. Peristiwa, nah itu maksudnya. Iya, kita lanjutkan. Pengertian teks eksplanasi. Nah ini, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan proses terjadinya atau sebab akibat dari sebuah peristiwa alam, peristiwa sosial, atau budaya. Contoh judul teks eksplanasi, itu ya. Sejarah Kota Bandung misalnya. Proses terjadinya Gunung Merapi. Yang ketiga, terjadinya gempa bumi. Proses terbentuknya batu bara. Terjadinya salju. Nah, misalnya proses terjadinya Gunung Merapi, ini bisa dijelaskan nah, dengan berbagai narasumber ya. Mengapa terjadi Gunung Merapi itu? Bagaimana proses terjadinya Gunung Merapi itu maksudnya. Batu bara gitu ya. Bagaimana proses terjadinya batu bara itu? Salju juga, terjadinya salju. Bagaimana itu bisa terjadi salju? Bagaimana proses terjadinya salju itu? Nah, dijelaskan itu semua. Penjelasan itulah disebut dengan teks eksplanasi. Nah, itu dia. Terjadinya tsunami, ya. Sejarah Kota Samarinda, gitu. Nah, bisa dijelaskan itu dengan berbagai sumber gitu ya. Bisa kita jelaskan itu, prosesnya itu, mengapa terjadi gempa bumi. Nah itu, gerhana matahari, gerhana bulan, proses terjadinya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan. Nah itu. Nah penjelasan itulah, itu ya, proses terjadinya itu, atau sebab akibat itu terjadi, peristiwa itu, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Seperti contoh yang di atas itu. Ya nak ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai teks eksplanasi, pengertiannya. Nah sekarang menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama struktur. Ya, seperti teks iklan kemarin ya, ada struktur teks iklan. Nah itu. Jadi semua teks itu ada strukturnya. Struktur itu maksudnya susunannya, ya. Susunan dari teks itu mulai dari awal, pertengahan, akhir, itu maksudnya struktur. Nah, sekarang struktur teks eksplanasi itu seperti apa? Nah, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian tertentu. Perhatikan teks tentang sejarah Kabupaten Bandung di atas tadi itu. Bisa sudah kamu baca tadi ya? Sudah kamu pahami nak ya? Ya, struktur diawali dengan pengenalan fenomena. Yaitu bahwa Kota Bandung itu seperti apa awalnya. Nah, yang kedua rangkaian peristiwa. Nah, dijelaskan itu ya, dijelaskan lagi rangkaian peristiwa-peristiwanya itu.
Kira-kira diawali dari ini tahun sekian ini tahun sekian ini menjadi itu maksudnya. Itu rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir adalah ulasan, ya. Ulasan ini adalah bentuk komentar atau pandangan atau pendapat, ya, tentang tentang peristiwa yang dijelaskan di atas tadi itu. Apa komentarnya? Ya, komentar tentang ulasan di atas itu. Tanggapan itu maksudnya, ulasan. Nah, berikut penjelasannya, nak, ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, struktur teks eksplanasi tadi ada 3. Pertama, identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, ulasan. Nah, kita lihat satu-satu. Yaitu identifikasi fenomena itu. Iya, bagian ini berisi identifikasi suatu hal yang akan dijelaskan. Nah, itu. Jadi identifikasi itu harus dilihat dulu, kira-kira ini fenomena apa, kan gitu. Apakah terjadinya tsunami ini? Apakah mengenai gerhana bulan ini? Apakah mengenai gerhana matahari? Nah, dijelaskan gitu ya. Diidentifikasi dulu. Kira-kira ini apa yang mau dijelaskan? Hal yang diterangkan tersebut dapat berupa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Nah, struktur yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Pada bagian ini, proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang akan diterangkan dan dirinci secara detail. Rincian tersebut harus dapat menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Nah, setelah pertama tadi identifikasi fenomena itu sudah disebutkan, ya, yaitu ini fenomena apa, gitu ya. Misalnya ditentukan fenomena gerhana matahari. Nah, itu diidentifikasi dulu, kira-kira apa itu gerhana matahari. Nah, yang kedua, rangkaian kejadian itu, maksudnya proses kejadiannya itu seperti apa? Diterangkan lagi, dirinci, dijelaskan, gitu ya. Rincian tersebut harus dapat menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Jadi rangkaian kejadian maksudnya peristiwa-peristiwa itu, proses terjadinya itu seperti apa? Bagaimana proses terjadinya gerhana matahari itu? Bagaimana proses terjadinya itu batu bara itu? Bagaimana proses terjadinya itu tsunami misalnya? Nah, dijelaskan itu yang disebut dengan rangkaian kejadian. Nah, yang terakhir, tes strukturnya itu adalah ulasan. Nah, kalau ulasan ini adalah bagian dari tanggapan atau komentar penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, jadi ada tanggapan setelah dijelaskan tadi proses kejadiannya itu, ya, peristiwanya itu dijelaskan dengan rinci gitu ya, sehingga terjadi itu, misalnya gerhana matahari itu bagaimana proses terjadinya. Nah, ulasan ini adalah komentar atau penilaian terhadap fenomena tadi itu. Iya. Jelas ya, Nak ya? Iya. Ya, selanjutnya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan sama ya. Iya, teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan berkaitan dengan fungsi teks eksplanasi, yakni untuk memaparkan proses. Nah, itu dia. Kaidah-kaidah yang dimaksud yang perlu kita ketahui. A. Menggunakan konjungsi kausalitas. Jadi, kaidah-kaidah kebahasaan itu ada 4 gitu ya. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas gitu ya. Konjungsi kausalitas itu antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu,
dan sehingga. Ya, itu yang pertama, kaidah kebahasaannya ya, yaitu menggunakan konjungsi kausalitas, itu yang pertama. Nah, kita lanjutkan nak, yang kedua. Menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab itu, oleh karena itu, karena sehingga, contoh di dalam kalimat. Menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi itu apa nak? Konjungsi itu apa? Iya, konjungsi itu adalah kata hubung atau kata sambung, ya nak ya. Menggunakan konjungsi kausalitas, maksudnya kata sambung kausalitas. Kausalitas itu apa? Yaitu di sana kata sambungnya itu sebab, akibat, karena, oleh karena, sehingga. Nah itu dia. Menggunakan konjungsi kausalitas, ini yang pertama. Konjungsi itu adalah kata sambung atau kata hubung. Jadi di dalam teks eksplanasi itu ada menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas tadi adalah menggunakan kata hubung sebab, akibat, mengakibatkan, disebabkan, oleh karena itu, karena, atau sehingga gitu ya. Ya, kita lihat contoh teksnya gitu ya. Di mana itu letaknya konjungsi kausalitas itu? Nah, saya bacakan. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan, perhatikan ya, saya tandai di situ, mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan, nah diperhatikan, oleh maraknya penebangan liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak penguasaan hutan atau disingkat sekarang ini HPH gitu ya, dalam menggunakan reboisasi. Jelas ya? Jadi menggunakan konjungsi kausalitas atau kata hubung kausalitas itu. Contoh teksnya ada di sana, mengakibatkan. Itu disebabkan, mengakibatkan lagi di sana, disebabkan lagi di sana. Nah, itu yang disebut dengan konjungsi kausalitas. Yang kedua, kaidah kebahasan itu yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Nah, kronologis, pernah dengar kronologis? Urutan waktu. Bagaimana kronologisnya kejadian itu seperti apa gitu ya. Kronologis berarti itu urutan waktu. Seperti kemudian, lalu, saat, setelah itu, pada akhirnya. Nah itu dia konjungsi kronologis. Konjungsi apa tadi? Kata hubung atau kata sambung. Nah, contoh ya, contoh menggunakan konjungsi kronologis dalam teks. Nah, kita lihat teksnya. Saya bacakan ya nak ya, diperhatikan, disimak ya. Pembentukan hujan diawali dengan proses penguapan air oleh sinar matahari. Matahari yang menyinari bumi dapat menimbulkan efek panas sehingga menyebabkan air, danau, sungai, dan laut menguap ke udara. Kemudian, nah diperhatikan itu, uap air tersebut akan mengalami kondensasi atau pemadatan menjadi embun yang kemudian menjadi awan. Hal tersebut terjadi karena suhu udara yang tinggi. Bisa dilihat itu ya, contohnya konjungsi kronologis. Jadi
Kemudian selanjutnya, nah itu termasuk urutan waktu, gitu ya. Urutan waktu. Kemudian saat, gitu. Setelah itu, ya kan? Pada akhirnya, lalu, nah itu adalah merupakan konjungsi kronologis. Nah, diperhatikan itu nak ya, ada setanda itu warna biru. Kemudian uap air tersebut akan mengalami kondensasi atau pemadatan menjadi embun yang kemudian, nah diperhatikan, menjadi awan. Hal tersebut terjadi karena suhu udara yang tinggi. Nah itu terjadinya hujan, proses terjadinya hujan. Itu nomor 2. Jadi kaidah kebahasaan itu yang pertama tadi apa? Konjungsi kausalitas. Yang kedua, konjungsi kronologis. Sekarang yang ketiga, kita lihat ya. Nah, menggunakan kata ganti. Kata ganti yang digunakan langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan berupa kata tunjuk seperti itu, ini, hal tersebut. Contoh dalam kalimat, ya. Nah, pada saat terjadi gerhana matahari, kedudukan matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis. Akibatnya, bayangan bulan akan mengenai bumi, meskipun pada sebagian tempat saja. Begitu pula dengan bagian bumi yang mengalami gerhana matahari, hanya terjadi sebagian tempat saja. Hal tersebut, nah, bisa dilihat itu? Hal tersebut. Nah, hal tersebut itu adalah merujuk atau kata ganti dari gerhana matahari. Maka disebut di sana kata ganti. Nah, hal tersebut terjadi karena bulan lebih kecil dari matahari. Hal tersebut adalah merupakan kata rujukan atau kata ganti dari gerhana matahari maksudnya. Jadi hal tersebut itu bisa kita ganti dengan gerhana matahari tersebut, gerhana matahari terjadi. Nah, hal tersebut itu adalah kata ganti dari gerhana matahari. Nah, kalau kita ganti dengan gerhana matahari bisa. Gerhana matahari terjadi karena bulan lebih kecil dari matahari. Tapi diganti, hal tersebut terjadi karena bulan lebih kecil dari matahari. Maka disebut di sana itu menggunakan kata ganti. Nah, toh. Jadi teks eksplanasi itu ya sering menggunakan kata ganti. Udah jelas ya nak ya? Iya, suara ibu memang keras ya. Mantap. Nah, yang keempat gitu ya. Tadi menggunakan kata ganti. Yang ketiga, diingat ya, yang pertama tadi menggunakan konjungsi kausalitas ya. Sebab akibat. Yang kedua menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga tadi menggunakan kata ganti, ya kan? Nah, yang keempat ini menggunakan kata-kata teknis. Apa itu kata-kata teknis? Ya. Teks eksplanasi banyak menginformasikan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah. Jadi teks eksplanasi itu bukan dongeng ya nak ya. Jadi harus memang dijelaskan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah yang benar gitu ya, sesuai dengan fakta. Jadi teks eksplanasi itu banyak menginformasikan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah. Jadi kalau terjadinya Gunung Merapi, jadi bukan diceritakan dari mulut ke mulut, dari itu bukan seperti itu.
Jadi teks eksplanasi itu adalah menginformasikan ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah. Nah, fakta, sesuai dengan fakta. Di dalamnya pasti dijumpai kata-kata istilah atau peristilahan yang terkait dengan bidang yang dibahas, gitu ya. Kata-kata teknis, istilah, nah. Ya. Iya, contoh teks penggunaan kata-kata teknis. Proses loncatan elektron ya yang berupa bunga api tersebut sangat besar dan panas. Pada saat bunga api itu melewati udara tersebut akan memuai. Nah, elektron itu kata-kata teknis atau kata-kata istilah bunga api. Nah, lihat itu. Saya tandai kan, bunga api adalah itu istilah itu. Nah, memuai itu termasuk istilah pemuaian yang sangat tiba-tiba atau dalam waktu yang singkat. Itulah yang menyebabkan adanya suara petir. Berarti ini adalah terjadinya petir. Nah, tuh. Iya, kita lanjutkan, Nak. Iya. Kira-kira itu materi kita hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ada tugas ya, Nak ya? Tugasnya ini. Iya, nanti saya kirim di classroom ya. Saya kirim di classroom, ini yaitu mengenai gerhana matahari. Ini tugasnya. Nah, ini. Nah, ini yang dikerjakan. Baca dulu teks itu dan jawablah ini tuh pertanyaan ini. Ya, Nak ya. Ya, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat ya, Nak ya. Iya. Terima kasih semuanya. Ya, salam sehat. Selamat pagi.